Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sudah diatur? Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongmu bangkit setiap kali jatuh. Kenapa orang yang lahir di hari yang sama-sama pahing, ada yang hidupnya biasa saja, tapi ada juga yang perlahan naik, rezekinya terbuka, dihormati, bahkan seperti selalu selamat dari kehancuran? Apakah itu kebetulan? Ataukah ada tanda yang sebenarnya sudah tertulis sejak kamu lahir? Sekarang, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah kamu lakukan dengan serius. Lihat telapak tanganmu. Bukan sekedar melihat garis biasa, tapi benar-benar memperhatikan. Karena menurut primbon kuno, ada tanda yang tidak semua orang miliki. Tanda itu disebut sebagai pertemuan energi, garis trisula, dan garis rejeki. Dan yang mengejutkan, tanda ini sering muncul pada mereka yang lahir di bawah naungan pahing. Banyak orang meremehkan weton, menganggapnya mitos lama. Tapi leluhur Jawa tidak pernah menciptakan perhitungan tanpa makna. Setiap pasaran menyimpan karakter. Setiap karakter membawa pola takdir. Dan setiap takdir meninggalkan jejak di tubuh kita sendiri. Orang pahing dikenal keras, ambisius, kadang meledak, kadang terlalu jujur. Tapi di balik sifat itu, tersimpan energi penggerak yang jarang dimiliki weton lain. Masalahnya, tidak semua orang pahing sadar bahwa mereka membawa api di dalam diri. Api ini bisa menjadi cahaya kesuksesan, atau justru membakar habis masa depan. Disinilah pentingnya membaca tanda, karena jika benar ada garis trisula di tanganmu, jika benar garis rezekimu menanjak kuat tanpa putus, itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan. Pesan bahwa hidupmu tidak ditakdirkan untuk biasa-biasa saja. Tapi ingat, primbon bukan untuk membuat kita pasrah. Primbon adalah pengingat bahwa potensi sudah ditanamkan. Tinggal kamu mau mengaktifkannya atau membiarkannya tertidur. Di video ini, kita akan membedah secara mendalam. Mengapa energi pahing berbeda dari pasaran lain? Bagaimana cara mengenali garis trisula yang asli, bukan sekedar ilusi garis kulit? Kenapa sebagian orang pahing baru sukses setelah usia matang? Dan bagaimana cara membangunkan rezeki yang sebenarnya sudah tertulis? Percayalah, apa yang akan kamu dengar hari ini mungkin akan membuatmu melihat hidupmu sendiri dengan cara yang berbeda. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin kamu lakukan satu hal. Tulis di kolom komentar, "Saya pahing dan siap mengetahui takdir saya." Karena energi bekerja melalui kesadaran. Dan kesadaran dimulai dari pengakuan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di channel ini, kita tidak hanya membahas primbon sebagai ramalan. Kita membongkar makna tersembunyi yang jarang dibicarakan. Sekarang, siapkan dirimu. Karena bisa jadi, kesuksesan yang kamu cari selama ini sudah lama menunggu untuk kamu sadari. Mengapa energi pahing berbeda dari pasaran lain? Sahabat primbon, kalau kita bicara pahing, kita tidak sedang membahas hari biasa. Kita sedang membahas pusat tenaga. Dalam perhitungan Jawa, setiap pasaran membawa gelombang energi yang berbeda. Ada yang tenang, ada yang lembut, ada yang penuh pertimbangan. Tapi pahing itu seperti arus listrik. Diam tidak terlihat, tapi ketika mengalir, daya dorongnya luar biasa. Orang yang lahir di bawah pahing sering memiliki aura kuat. Bahkan sejak kecil, mereka sudah terlihat berbeda. Entah lebih keras kepala, lebih berani membantah, atau justru lebih cepat mandiri. Banyak yang menganggap sifat itu sebagai keras. Padahal dalam kacamata primbon, itu adalah tanda energi dominan. Energi pahing adalah energi penggerak. Artinya mereka jarang cocok berada di posisi pasif terlalu lama. Jika terjebak dalam rutinitas tanpa tantangan, jiwanya gelisah. Ada dorongan batin yang membuatnya ingin naik level, ingin membuktikan diri, ingin diakui. Inilah yang membedakan pahing dari pasaran lain. Namun energi besar selalu punya dua sisi. Jika tidak diarahkan, ia menjadi ledakan emosi. Jika tidak dikendalikan, ia berubah menjadi ego. Jika tidak disadari, ia bisa menghancurkan relasi. Banyak orang pahing gagal bukan karena kurang pintar, bukan karena tidak punya peluang, tapi karena emosinya lebih cepat daripada logikanya. Mereka reaktif, cepat tersulut, dan ketika marah, sulit ditarik mundur.
Tapi ketika mereka belajar mengendalikan diri, hasilnya luar biasa. Primbon menyebut Pahing memiliki api dalam darah. Api ini membuat mereka tahan banting, berkali-kali jatuh, berkali-kali pula bangkit. Mereka bukan tipe yang menyerah lama. Luka bagi Pahing sering menjadi bahan bakar. Coba perhatikan pola hidup banyak orang Pahing. Awalnya sulit, sering diremehkan, sering gagal. Tapi anehnya, justru dari tekanan itulah mereka menemukan kekuatan. Karena energi Pahing bukan energi instan, ia seperti baja yang ditempa, makin dipukul, makin kuat. Dan satu hal lagi yang jarang dibahas, orang Pahing cenderung punya intuisi tajam. Mereka bisa membaca situasi dengan cepat. Kadang keputusan mereka terlihat nekat, tapi ternyata tepat. Itu bukan kebetulan, itu karena mereka sensitif terhadap momentum. Bedanya dengan pasaran lain adalah pada keberanian mengambil langkah. Banyak orang tahu peluang, tapi tidak semua berani mengambil resiko. Pahing ya, mereka sering melompat dulu, berpikir sambil berjalan. Tentu ini bisa menjadi kelebihan atau bencana. Itulah mengapa Primbon selalu menekankan keseimbangan bagi jiwa Pahing. Kuat tapi tenang, berani tapi bijak, ambisius tapi tidak serakah. Jika energi ini diarahkan ke hal positif, usaha, kepemimpinan, kreativitas, maka hasilnya sering melampaui ekspektasi. Tapi jika diarahkan pada kemarahan, balas dendam atau gengsi, hidupnya penuh konflik. Jadi ketika kita bertanya, mengapa energi Pahing berbeda? Karena mereka lahir membawa daya dorong alami, bukan untuk menjadi biasa, bukan untuk sekedar mengikuti arus, tapi untuk menciptakan gelombang mereka sendiri. Dan pertanyaan sekarang adalah, apakah kamu sudah mengendalikan energimu, atau justru energimu yang selama ini mengendalikan kamu? Bagaimana cara mengenali garis trisula yang asli, bukan sekedar ilusi? Sahabat Primbon, ini bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak orang melihat garis bercabang sedikit di telapak tangan, lalu langsung berkata, ini trisula. Padahal, tidak semua percabangan adalah tanda trisula yang sesungguhnya. Kulit manusia penuh lipatan alami. Ada garis halus karena aktivitas, ada kerutan karena usia, ada juga pecahan garis karena tekanan hidup. Jadi kita harus jujur dan teliti. Garis trisula yang asli bukan sekedar garis bercabang, ia memiliki pola yang jelas dan tegas. Pertama, trisula biasanya muncul di ujung salah satu garis utama, entah itu garis hidup, garis kepala, atau garis nasib. Cabangnya membentuk 3 ujung yang relatif seimbang, seperti tombak bercabang 3, bukan pecah acak, bukan retakan tipis. Kedua, ketiga cabang itu terlihat hidup, artinya garisnya cukup dalam dan tidak putus di tengah. Jika hanya berupa goresan tipis samar yang baru terlihat ketika kulit diregangkan, besar kemungkinan itu hanya lipatan biasa. Ketiga, posisi trisula menentukan maknanya. Jika trisula muncul di ujung garis nasib, garis vertikal menuju jari tengah, itu sering ditafsirkan sebagai 3 pintu peluang dalam karir atau usaha. Orangnya jarang bergantung pada satu sumber penghasilan. Jika muncul di garis kepala, itu menunjukkan kecerdikan dan kemampuan melihat solusi dari berbagai arah. Biasanya orang seperti ini punya ide yang tidak umum. Jika muncul di garis hidup, maknanya lebih dalam, perlindungan energi dan daya tahan luar biasa dalam menghadapi ujian. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan. Trisula bukan jaminan kekayaan instan, ia adalah simbol potensi bercabang. Artinya, hidupmu memberi lebih dari satu jalur, tinggal kamu peka atau tidak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana membedakan trisula asli dengan ilusi? Lihat dalam pencahayaan alami, jangan hanya mengandalkan lampu redup. Perhatikan tanpa menekan kulit terlalu keras. Garis yang asli tetap terlihat walau tangan rileks. Kemudian bandingkan kedua telapak tangan. Biasanya tangan dominan yang sering digunakan menunjukkan perkembangan usaha dan tindakan. Tangan satunya menunjukkan potensi bawaan. Jika trisula ada di keduanya, itu pertanda energi kuat dan konsisten. Namun jika hanya ada di tangan pasif, bisa jadi potensi itu belum sepenuhnya diwujudkan. Dan disinilah kedalaman Primbon bekerja. Karena membaca garis tangan bukan hanya soal bentuk, tapi juga soal karakter pemiliknya. Orang Pahing dengan trisula biasanya menunjukkan ciri tidak betah di zona nyaman,
berani memulai dari nol, dan punya dorongan untuk mandiri. Jika garis ada tapi sifatnya bertolak belakang, malas, takut resiko, mudah menyerah, maka potensi itu seperti benih yang tidak pernah ditanam. Sahabat Primbon, jangan terlalu cepat mengklaim tanda. Lebih baik memahami maknanya. Karena Trisula sejati bukan hanya terukir di kulit, ia tercermin dalam cara kamu mengambil keputusan, dalam keberanianmu saat peluang datang, dan dalam keteguhanmu saat ujian menghantam. Sekarang, coba lihat lagi telapak tanganmu. Apakah itu benar Trisula atau hanya bayangan yang ingin kamu percayai? Kenapa sebagian orang pahing baru sukses setelah usia matang? Sahabat Primbon, ini pertanyaan yang sering muncul dan kadang terasa menyesakkan. Kenapa banyak orang pahing hidupnya seperti lambat panas? Kenapa di usia 20-an terasa penuh tekanan, salah langkah, bahkan kegagalan berulang? Tapi anehnya, memasuki usia 30, 35, bahkan 40 tahun, hidupnya justru mulai stabil, mapan, dan dihormati. Dalam kacamata Primbon, energi pahing adalah energi tempah, bukan energi instan. Artinya, jiwa pahing tidak dibentuk untuk sukses cepat lalu redup. Mereka dibentuk melalui proses panjang. Seperti besi yang harus masuk ke api, dipukul, dibentuk, lalu didinginkan berulang kali sampai menjadi baja yang kokoh. Di usia muda, energi pahing biasanya meledak-ledak, ambisi besar, keberanian tinggi, tapi kontrol emosi belum matang. Mereka berani ambil resiko, tapi kadang kurang perhitungan. Mereka percaya diri, tapi kadang terseret ego. Akibatnya, gagal bisnis, salah pilih relasi, terlalu cepat percaya orang atau terlalu cepat menyerah saat dihantam masalah besar. Namun justru disitulah fondasinya dibangun. Karena setiap kegagalan bagi pahing sebenarnya adalah pelajaran mahal. Mereka mungkin jatuh keras, tapi jarang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ada daya refleksi yang tumbuh seiring waktu. Memasuki usia matang, biasanya terjadi perubahan besar pada orang pahing. Emosi mulai lebih stabil, keputusan lebih tenang. Ambisi tetap ada, tapi lebih terarah. Energi yang dulu liar mulai terkendali. Api yang dulu membakar, kini menjadi mesin pendorong. Primbon menyebut fase ini sebagai pembukaan jalur rejeki dewasa. Bukan karena tiba-tiba keberuntungan datang, tapi karena karakter sudah siap menampung keberhasilan. Bayangkan jika kesuksesan besar datang di usia 22 tahun saat ego masih tinggi dan kontrol diri rendah. Bisa jadi hancur lebih cepat daripada naiknya. Tuhan dalam kebijaksanaannya sering menunda bukan untuk menolak, tapi untuk mempersiapkan. Dan orang pahing adalah contoh nyata pola ini. Ada satu ciri yang sering terlihat. Semakin mereka ditempa, semakin kuat mentalnya. Semakin dihina, semakin diam-diam mereka membangun. Semakin diremehkan, semakin dalam tekadnya. Di usia matang, orang pahing biasanya sudah paham satu hal penting. Tidak semua perang harus dilawan. Tidak semua provokasi harus ditanggapi, dan tidak semua peluang harus diambil. Kematangan inilah yang membuat garis rejeki mereka terlihat menguat seiring waktu. Banyak orang melihat hasil akhirnya dan berkata, "Wah, beruntung saja." Padahal yang tidak terlihat adalah 10 hingga 15 tahun proses jatuh bangun yang mengeraskan mentalnya. Sahabat Primbon, jika kamu pahing dan hari ini masih terasa tertinggal, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa takdirmu biasa saja. Bisa jadi kamu sedang dalam fase pembentukan. Karena bagi jiwa pahing, sukses bukan tentang cepat, tapi tentang kuat. Dan ketika waktunya tiba, mereka tidak hanya berdiri, mereka kokoh. Bagaimana cara membangunkan rezeki yang sebenarnya sudah tertulis? Sahabat Primbon, ini bagian paling penting. Kita sudah bicara tentang energi pahing. Kita sudah membahas garis Trisula dan garis rezeki. Kita sudah memahami kenapa banyak pahing matang di usia dewasa. Sekarang, pertanyaannya sederhana tapi dalam. Kalau memang potensi itu sudah tertulis, kenapa belum semua merasakannya? Jawabannya satu, potensi tidak otomatis aktif. Primbon Jawa tidak pernah mengajarkan pasrah tanpa laku. Leluhur kita memahami bahwa takdir adalah benih. Benih itu ada, tapi kalau tidak ditanam, tidak disiram, tidak dirawat, ia tetap menjadi benih. Membangunkan rezeki bukan ritual mistis. Ia adalah proses menyelaraskan energi. Langkah pertama, kendalikan emosi. Energi pahing sangat kuat, tapi ketika marah,
tersinggung, atau gengsi menguasai, energi itu bocor. Rezeki sering tertutup bukan karena kurang pintar, tapi karena hubungan rusak akibat emosi. Rezeki dalam hidup sering datang lewat manusia. Jika relasi rusak, jalur rezeki ikut tertutup. Langkah kedua, fokus pada satu arah sebelum bercabang. Orang pahing punya kecenderungan ingin mencoba banyak hal sekaligus. Itu bagus, tapi jika tidak fokus, hasilnya setengah-setengah. Bangunkan dulu satu jalur sampai stabil, baru buka jalur lain. Garis trisula bukan berarti lompat ke 3 peluang sekaligus tanpa fondasi. Ia berarti kamu punya kapasitas bercabang setelah akar kuat. Langkah ketiga, perkuat disiplin. Energi besar tanpa disiplin seperti mesin kencang tanpa setir. Banyak pahing gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak konsisten. Semangatnya besar di awal, redup di tengah. Disiplin adalah kunci membuka garis rezeki agar terus menanjak. Langkah keempat, bersihkan niat. Ini yang sering diremehkan. Jika tujuan hanya ingin terlihat hebat, ingin dibuktikan pada orang lain, ingin membalas hinaan, energinya berat. Rezeki yang datang pun terasa tidak tenang. Tapi jika niatnya memperbaiki hidup, membahagiakan keluarga, memberi manfaat, jalannya terasa lebih ringan. Energi niat mempengaruhi arah hasil. Energi kelima, tingkatkan kesadaran spiritual. Bukan berarti harus meninggalkan logika dan kerja keras. Justru spiritualitas membuat hati lebih stabil. Orang pahing yang dekat dengan nilai moral dan pengendalian diri biasanya jauh lebih cepat naik, karena energi liar berubah menjadi energi terarah. Sahabat Primbon, garis tangan bisa berubah, itu fakta. Seiring perubahan pola pikir, kebiasaan dan keputusan, garis bisa semakin tegas. Artinya apa? Artinya, takdir bukan tembok, ia adalah peta. Jika hari ini kamu merasa rezekimu seret, mungkin bukan garisnya yang salah, tapi caramu membaca dan menghidupkannya yang belum tepat. Pahing diberi api, tapi api itu harus dijaga. Jangan sampai membakar diri sendiri. Gunakan untuk menerangi jalan. Sekarang, saya tanya dengan jujur, apakah kamu sudah benar-benar mengaktifkan potensi yang ada dalam dirimu? Atau selama ini kamu hanya menunggu tanpa pernah benar-benar bergerak? Tanda-tanda rezeki pahing sudah mulai terbuka dalam hidupmu. Sahabat Primbon, setelah kita bicara tentang potensi, garis tangan, proses pendewasaan dan cara membangunkan energi, sekarang kita masuk ke fase yang paling ditunggu. Bagaimana kita tahu bahwa rezeki itu sudah mulai terbuka? Karena banyak orang sebenarnya sudah berada di fase naik, tapi tidak sadar. Pertama, kamu mulai lebih tenang dalam mengambil keputusan. Dulu mungkin kamu mudah tersulut, cepat marah, cepat bereaksi. Tapi sekarang, kamu mulai memilih diam, mulai mempertimbangkan, mulai berpikir panjang sebelum melangkah. Itu tanda energi pahingmu sudah lebih stabil, dan stabilitas adalah gerbang rezeki. Kedua, peluang datang lewat orang baru. Rezeki jarang turun seperti hujan dari langit. Ia sering datang dalam bentuk relasi, kerjasama, rekomendasi, atau kepercayaan. Jika belakangan ini kamu sering dipertemukan dengan orang yang membuka wawasan atau peluang, itu bukan kebetulan. Energi yang selaras akan saling menarik. Ketiga, kamu mulai tidak lagi mengejar validasi. Ini penting. Banyak orang pahing di usia muda ingin diakui, ingin dipuji, ingin terlihat berhasil. Tapi ketika rezeki mulai matang, orientasimu berubah. Kamu lebih fokus pada progres daripada pujian, lebih peduli hasil daripada sorotan. Saat itulah, langkahmu jadi lebih bersih dari ego, dan jalur rezeki mengalir lebih lancar. Keempat, kegagalan tidak lagi menghancurkan mentalmu. Dulu sekali jatuh bisa membuatmu ragu berbulan-bulan. Sekarang, kamu jatuh, evaluasi, lalu bangkit lagi. Mental seperti ini adalah ciri orang yang sudah ditempa. Dan bagi jiwa pahing, ketahanan mental adalah fondasi utama kesuksesan jangka panjang. Kelima, intuisi semakin tajam. Kamu mulai bisa merasakan mana peluang yang tepat dan mana yang berisiko. Bukan karena mistis, tapi karena pengalaman dan kepekaanmu berkembang. Primbon menyebut ini sebagai fase selaras batin. Ketika pikiran, tindakan, dan niat mulai satu garis, keputusan jadi lebih akurat. Dan terakhir, kamu mulai merasa hidupmu punya arah. Bukan lagi berjalan tanpa tujuan. Bukan lagi sekedar mengikuti arus. Ada visi, ada target, ada kesadaran bahwa kamu tidak dilahirkan untuk biasa saja. Sahabat Primbon, pembukaan rezeki bukan selalu ditandai dengan uang besar tiba-tiba. Kadang ia bermula dari perubahan pola pikir, dari kedewasaan, dari kestabilan batin. Karena rezeki besar membutuhkan wadah besar, dan wadah itu adalah karakter. Jika kamu mulai melihat tanda-tanda ini dalam hidupmu, besar kemungkinan jalurmu memang sedang naik. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah aku punya potensi, tapi apakah aku siap menerima level berikutnya.
Karena ketika rezeki benar-benar terbuka, ia menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Dan jiwa Pahing, jika sudah matang, tidak hanya siap menerima keberhasilan, tapi juga siap menjaganya. Sahabat Primbon, kita sudah menyelami satu hal yang sering dianggap sepele, tapi sesungguhnya dalam. Tanda di telapak tangan, energi Pahing, dan bagaimana rezeki itu bekerja dalam diam. Sekarang, izinkan saya bertanya dengan jujur. Setelah semua yang kamu dengar hari ini, apakah kamu masih melihat hidupmu sebagai kebetulan? Ataukah mulai sadar bahwa ada pola, ada arah, ada potensi yang sejak lama menunggu untuk kamu aktifkan? Ingat satu hal penting, Primbon bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat kita merasa istimewa tanpa usaha. Primbon adalah cermin, ia hanya menunjukkan apa yang sudah ada. Jika kamu menemukan garis trisula, itu bukan alasan untuk sombong. Jika garis rezekimu belum terlihat kuat, itu bukan alasan untuk putus asa. Karena pada akhirnya, garis boleh memberi petunjuk, tapi langkah tetap kamu yang menentukan. Banyak orang ingin sukses cepat, banyak orang ingin hasil tanpa proses, tapi jiwa Pahing tidak diciptakan untuk instan, ia diciptakan untuk kuat. Kalau hari ini kamu masih berjuang, teruskan. Kalau hari ini kamu mulai naik, tetap rendah hati. Kalau hari ini kamu sadar ada potensi besar dalam dirimu, jangan tunda lagi untuk mengaktifkannya, karena waktu tidak menunggu. Sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, saya ingin kamu lakukan satu hal sederhana tapi penuh makna. Tulis di kolom komentar, energi Pahingku siap naik level. Bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri. Karena setiap kata adalah afirmasi, setiap afirmasi adalah arah. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan ke sesama Pahing atau keluarga yang ingin memahami dirinya lebih dalam. Di sini, kita tidak sekedar membahas ramalan, kita belajar membaca diri, kita belajar menyadari potensi, dan kita belajar bertanggung jawab atas takdir kita sendiri. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Ingat, takdir mungkin tertulis, tapi keberanian untuk menjalaninya itu pilihanmu.